Jadi Bu Dia tadi selaku coach, Bu Herni selaku coachee. Udah melakukan benar-benar yang diskusinya hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai observer Hernis Umi Budianti. Nah, sebagai coach Bapak Saipullah, juga sebagai coachee Ibu Dia Fitriani. Sebelum kita memulai proses coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan nih untuk Bapak Saipullah ya Pak. Siap. Nah, Pak, pertanyaan yang pertama, dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi apa sih Pak yang akan Bapak kembangkan? Baik, Bu Hernis, dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan tuh potensi kehadiran penuh, pendengar yang baik, dan juga memberikan pertanyaan berbobot tentunya. Nah, tadi kan sudah ada 3 kompetensi yang Bapak jelaskan ya Pak. Nah, saya ingin tanyakan lebih lanjut secara lebih spesifik dari ketiga kompetensi tadi. Kompetensi yang mana nih yang akan Bapak kembangkan lebih kembangkan dalam proses coaching atau diskusi hari ini? Oke, untuk kegiatan coaching kali ini, saya akan lebih mengembangkan kompetensi presence Bu, kehadiran penuh. Jadi, dengan kehadiran penuh saat mengcoaching Budia, gitu ya, mengcoaching Budia. Oh, baik Pak saya. Lalu, apa sih Pak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini? Oke, tujuan yang diinginkan adalah untuk mencari solusi nih Bu, ya. Solusi bersama atas masalah atau kegundahan hati dari sang koci, yaitu dalam hal ini Budiah yang berperan sebagai siswa. Seperti itu Bu. Wah, baik Pak saya. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Nah, mari Bu Diah, Pak saya kita mulai kegiatan coaching hari ini. Silakan. Oke, baik Bu Hernis, terima kasih. Assalamualaikum Pak Saipullah. Waalaikumsalam Dia. Iya Pak, boleh saya berbicara dengan Bapak sebentar? Boleh dong. Perihal apa nih yang mau dibicarakan Dia? Itu Pak, perihal lomba esai yang pernah Bapak tawarkan ke saya. Oh, yang itu. Baiklah. Nah, gimana kalau kita bicaranya di taman aja nih, biar lebih fresh. Oke Gitu ya. Pak, Oke. oke. Nah, kita udah sampai di taman nih Dia. Wah iya Pak, di sini lebih tenang dan lebih fresh udaranya. Oke. Baik, tadi kamu sudah mengungkapkan ingin berbicara terkait lomba esai. Begitu ya? Ya, betul sekali Pak. Kira-kira nih Dia, apa yang ingin kita capai dalam pembicaraan kita kali ini? Jadi gini Pak, saya tuh masih bingung. Apakah saya sanggup mengikuti lomba esai ini ya Pak? Oh, begitu. Boleh dong kamu cerita ke Bapak situasi kamu dalam persiapan mengikuti lomba. Jadi gini Pak, kalau melihat kondisi saya saat ini, saya merasa tidak mampu untuk ikut lomba esai dengan tema ibu tersebut Pak. Karena kan saya itu bukan anggota klub menulis. Juga saya merasakan ada banyak teman yang lebih sanggup untuk mengikuti lomba esai tersebut Pak. Oh, jadi intinya tuh kamu merasa minder gitu karena bukan anggota klub menulis, sehingga kamu merasa tidak sanggup karena banyak teman kamu yang lain yang kamu anggap bisa untuk ikut lomba tersebut. Begitu ya? Iya Pak, benar begitu. Saya juga melihat kondisi saya dalam menulis itu, analisa saya itu kalau menulis itu kurang menukik dan tidak bagus deh Pak. Pokoknya Pak, saya jadi kurang percaya diri. Oh gitu, baiklah.
Nah, apa yang kamu inginkan nih dalam analisa kepenulisan tersebut? Jadi yang saya harapkan itu Pak, terkait analisa tersebut, saya bisa membuat analisa yang lebih menukik dan lebih bagus Pak. Seperti yang sering saya baca di dalam opini-opini maupun kolom-kolom yang ada di surat kabar Pak. Oh, jadi kamu ingin agar analisa tulisan kamu nantinya bisa seperti dalam tulisan, dalam opini, ataupun yang ada dalam kolom yang ada di surat kabar. Nah, betul Pak. Oke, nah apa tandanya nih kalau tulisan esai kamu bisa seperti dalam opini atau kolom di surat kabar? Ya, tandanya itu tulisan saya itu memiliki sebuah data. Selain data, ada juga solusi yang bisa saya sertakan dan tertera dalam tulisan sih Pak. Saya inginnya seperti itu. Oke, kira-kira apa langkah yang bisa kamu lakukan nih dalam jangka waktu dekat? Mungkin saya akan mencari data dulu Pak melalui internet. Selain melalui internet, saya juga mau cari data di perpustakaan sekolah Pak. Dan kalau ada waktu juga, saya mau ajak orang tua saya nemenin saya ke perpustakaan nasional Pak. Selain itu, saya juga berusaha untuk mewawancarai ibu-ibu yang berjuang di pinggir jalan dengan berjualan. Oh, nah supaya kamu bisa mencapai tujuan tersebut sebelum tanggal deadline-nya nih, apa langkah rencana konkret yang bisa kamu lakukan, Nak? Yang pertama ya Pak, saya mau baca-baca dulu permasalahannya. Dan saya akan pelajari dulu kondisi tentang ibu dalam perspektif generasi Z. Lalu setelah itu saya berusaha observasi dan interview ibu-ibu pejuang di pinggir jalan. Begitu Pak kira-kira. Atau tentang data-data yang sesuai dengan temuan saya Pak. Baru saya nanti akan menuliskannya. Oke, itu bagus banget tuh. Udah mulai mendetail nih dia ya. Kira-kira kapan kamu bisa mulai nih? Saya akan mulai sore ini Pak, sampai nanti tanggal 10 Desember. Lalu setelah saya mulai menulis, saya juga akan mengedit dan meminta reviewer dari pembaca sebelum dikirimkan di H-2 Pak. Oke, bagus itu. Udah progresnya ya. Progres untuk perjalanannya. Lalu nih, kira-kira untuk reviewer dan juga pemberi komentar tulisan kamu, sampai kapan kamu membutuhkannya? Terus, ada nggak yang bisa mendampingi kamu untuk bisa membantu menjadi reviewer? Rencananya nanti setelah ditulis itu H-5 saya akan meminta bantuan teman-teman untuk bisa membaca dan memberi komentar Pak. Khususnya teman-teman yang sudah mahir menulis di klub penulis Pak. Nah setelah itu baru saya mau revisi jika ada revisi dari teman-teman. Dan di H-2 rencananya mau saya kirim Pak. Oke, keren banget nih dia. Lagi ya, menurut kamu dari yang kita bicarakan, apa yang bisa kamu simpulkan? Nah dari pembicaraan kita ini Pak, sekarang saya jadi lebih semangat dan lebih pede untuk ikut lomba. Karena saya jadi tahu bagaimana cara menulis agar menukik dan bisa memberikan data Pak yang menunjang. Nah, Oke, kalau begitu semoga bisa lancar dan Allah mudahkan ya Nak. Baik Pak, mudah-mudahan lancar ya Pak. Terima kasih ya Pak Saifullah atas waktunya ya Pak. Oke, baik. Nanti saya juga bisa bantu nih, utarakan ke teman-teman klub menulis supaya bantu kamu untuk membaca naskah kamu dan juga memberi masukan sebelum dikirimkan tentunya ya.
Wah, terima kasih banyak, Pak. Kalau gitu, saya izin kembali ke kelas ya, Pak. Oke, baiklah. Tetap semangat ya, Nak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah ya, baik. Terima kasih untuk Pak saya Puloh selaku coach dan juga Budia Fitriani selaku coaching yang sudah melakukan coaching yang menurut saya sangat luar biasa. Diskusinya sangat hidup sekali ya Pak, Bu. Nah, hasil observasi sama-sama hasil observasi dan pengamatan saya pada coaching kali ini, saya menyimpulkan ada beberapa hal. Dan juga saya ingin menanyakan beberapa hal juga kepada Pak saya khususnya. Nah, Pak saya, apa indikator keberhasilan untuk diskusi kali ini, Pak, menurut Bapak? Tadi ya, Bu ya. Menurut saya nih, Bu, indikator keberhasilan pada diskusi saya selaku guru dan juga Bu Dia sebagai siswa selaku coachingnya, ya, yaitu telah adanya atau telah menemukan solusi dan rencana aksi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau coach yang tadi diperanin oleh Bu Dia, seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah ya Pak. Jadi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tadi yang sudah diutarakan sama Bu Dia. Nah, Pak saya kan selaku coach sudah baik dan fokus nih Pak pada permasalahan serta rencana aksi yang sudah diutarakan sama coach. Nah, kompetensi apa sih Pak selanjutnya yang ingin dikembangkan Pak saya selain presence tadi Pak? Oke, selain presence ya Bu, kalau ini kan alhamdulillah tadi menurut Ibu sudah baik ya. Kayaknya nih Bu, saya akan coba mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Itu sih Bu. Kayaknya saya masih belum dapat gitu ya pertanyaan berbobotnya. Oke, baik Pak saya. Alhamdulillah ya Pak, tadi seluruh rangkaian proses coaching kali ini sudah berjalan dengan saya sangat baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak saya dan juga Bu Dia karena sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa gitu. Nah, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat, teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 6 Kota Depok. Perkenalkan, saya Saifullah. Kali ini akan berperan sebagai pengamat dalam teknik coaching. Ya, teknik coaching antara dua orang, yaitu Bu Dia Fitrianingsih sebagai coachnya dan Ibu Hernis Umi Budianti selaku coachnya. Nah, baik Bu Dia, sudah siap untuk teknik coachingnya Bu Dia? Ya, Pak saya insya Allah siap. Saya punya beberapa pertanyaan nih untuk Ibu. Nggak apa-apa ya Bu ya? Ya, silahkan Pak saya dengan senang hati. Saya mau tanya nih Bu Dia, kira-kira dalam kegiatan coaching nantinya ya, kompetensi apa nih? Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan potensi kehadiran penuh, pendengar yang baik, dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, dari 3 kompetensi tersebut, boleh nggak secara lebih spesifiknya apa ya? Kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching atau diskusi pada kegiatan kali ini? Untuk kegiatan coaching hari ini, saya akan lebih mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, Pak. Saya ingin pertanyaan saya bisa menggali potensi diri dari coaching nantinya. Oh, begitu. Baik, Bu Dia. Lalu, apa indikatornya ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusinya, Bu Dia? Indikator ketercapaiannya itu adalah, Pak, dengan potensi diri yang dimiliki oleh coaching, nantinya coaching bisa coaching nanti bisa mengambil langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan permasalahannya, Pak. Oh gitu. Nah,
Terima kasih ya Bu ya atas penjelasannya. Ya, sama-sama Pak. Oke, bisa kita mulai kegiatannya Bu? Baik Pak. Semangat ya Bu Diah dan Bu Hernis. Ya, terima Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam Bu Hernis. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Diah baik. Bu Diah sebelumnya mohon maaf ya Bu kalau saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu Hernis. Kebetulan saya lagi senggang kok. Ada apa ya Bu Hernis? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, ada kegundahan hati saya yang ingin saya diskusikan gitu. Saya sharingkan ke Ibu mengenai anak-anak. Iya, silahkan Bu Hernis bercerita dengan nyaman. Insya Allah kita cari solusi yang terbaik dari kegundahan hati Ibu ya. Iya, jadi begini Bu, saya itu miris sekali gitu ya Bu, mengenai kesadaran anak-anak khususnya akan sampah. Saya melihat sehabis istirahat, tempat sampah yang ada di depan kelas itu Bu, itu tidak bisa lagi menampung volume sampah anak-anak. Semakin hari itu sampahnya itu menggunung gitu. Sehingga karena tempat sampahnya itu tidak dapat menampung volume sampah, akhirnya apa Bu? Berceceran di lantai sampahnya dan jadi kotor. Nah itu Bu jadinya kegundahan hati saya. Oh, jadi ini masalahnya tentang kesadaran akan sampah ya Bu? Menurut Bu Hernis, apa penyebab terjadinya hal seperti ini Bu? Penyebab sampah di tempat di setiap kelas bisa menggunung. Gini Bu Diah, menurut saya penyebab masih menggunungnya sampah itu karena anak-anak itu belum membawa wadah makanan dan minumannya sendiri dari rumah Bu. Jadi sampah plastik dan styrofoam wadahnya itu jadi menumpuk sehingga menggunung. Lalu Bu Diah, sepertinya kita juga perlu membangun kepedulian dan kesadaran anak-anak itu sendiri akan sampah. Betul Bu Hernis. Solusi yang tepat untuk mengurangi volume sampah yaitu anak-anak kita himbau untuk membawa wadah makanan dan minuman sendiri. Dan juga memang sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran akan sampah. Lalu menurut Bu Hernis, kegiatan atau program apa yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan hal tersebut? Kita sepertinya Bu perlu membuat kegiatan gitu ya Bu. Membuat proyek sekolah mengenai sampah Bu. Nah mungkin dengan tema sampahku, tanggung jawabku. Nah, supaya anak-anak itu sadar bahwa sebenarnya sampah yang mereka hasilkan itu adalah tanggung jawab mereka sendiri. Wah, luar biasa sekali Bu Hernis ide kegiatannya. Saya sangat setuju dan sependapat mengenai program sampahku, tanggung jawabku ini. Lalu, apa rencana Bu Hernis untuk kegiatan proyek sampahku, tanggung jawabku tersebut? Jadi Bu, mungkin kegiatan waktu project ini bisa dilaksanakan selama kurang lebih 1 minggu ya Bu. Terus bisa dicarikan juga nih Bu waktu yang sesuai dengan kegiatan sekolah. Nah dalam project tersebut juga kita bisa libatkan guru-guru menjadi fasilitator. Sekolah juga bisa mengundang komunitas-komunitas pecinta lingkungan untuk memberikan edukasi kepada murid-murid gitu ya. Dan juga kita bisa mengunjungi TPA. Nah yang alhamdulillah kan tidak jauh Bu dari sekolah kita. Supaya murid-murid itu bisa melihat bahwa sampah di sana tuh sudah sangat banyak dan menggunung sekali. Bahkan ya Bu Diah, informasi yang saya dapatkan di TPA tersebut gitu ya, sampahnya itu sudah tingginya lebih dari 32 meter Bu Diah. Wah, saya miris mendengarnya Bu Hernis. Dan menurut saya, ide proyek yang Bu Hernis ceritakan kepada saya ini, proyek yang sedang Bu Hernis rencanakan ini sangat bagus dan menarik ya Bu. Jadi dalam proyek tersebut yang akan dilaksanakan kurang lebih 1 minggu, akan ada beberapa tahapan kegiatan ya Bu.
Lalu bagaimana Bu Hernis dapat menyusun tahapan-tahapan kegiatan dalam proyek tersebut? Iya, betul Bu. Jadi ada beberapa tahapan kegiatan Bu. Nah, mungkin hal yang pertama yang akan saya lakukan yaitu meminta izin dulu nih kepada Bu Dia selaku kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan tersebut. Lalu juga saya mungkin akan berkoordinasi nih dengan kurikulum khususnya mengenai jadwal kegiatan tersebut. Setelah mungkin mendapatkan izin dan jadwal, selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan teman-teman guru yang lain gitu. Supaya bisa mendukung kegiatan ini dan juga akan menghubungi pihak-pihak yang akan terlibat mengenai proyek tersebut. Nah, bagaimana nih menurut Bu Dia? Rencananya sangat matang, Bu Hernis. Silahkan, saya sangat mendukung apa yang akan Bu Hernis jalankan. Dan saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi Bu Hernis karena sudah peka dan peduli dengan sekolah kita. Bu Hernis sebagai ketua proyek, silakan melakukan tahapan-tahapan kegiatan proyek tersebut. Jika Bu Hernis membutuhkan bantuan, jangan segan-segan untuk menghubungi saya ya. Pak, baik. Terima kasih Ibu untuk dukungan dan arahannya. Mudah-mudahan ya Bu, kegiatan proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sama-sama Bu Hernis, dengan senang hati. Ya Bu Dia, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, big applause untuk Bu Dia dan Bu Hernis. Baik, Bu Dia dan Bu Hernis, terima kasih nih saya ucapkan ya untuk teknik coachingnya. Nah, jadi Bu Dia tadi selaku coach, Bu Hernis selaku coachee. Udah melakukan benar-benar yang hidup ya, hidup. Diskusinya hidup ya. Teknik coachingnya juga sudah luar biasa. Ada beberapa hasil observasi yang saya centang-centangkan dalam rubrik nih ya, dan pengamatan saya pada coaching yang dilaksanakan tadi. Nah, menurut Ibu, saya mau tanya dulu, menurut Ibu apa nih indikator keberhasilan dalam diskusi yang dilaksanakan tadi, Bu Dia? Baik, Pak Saifullah. Menurut saya, indikator keberhasilan pada kegiatan coaching tadi, yaitu pada diskusi kali ini, coachee telah menemukan solusi dan rencana aksi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee tersebut. Dan ini semuanya merupakan ide-ide yang sangat jenius dari coachee kita, Pak. Oh gitu. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau dilihat berarti coachingnya udah bisa nih mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Berarti Bu Dia sudah bisa nih ya, namanya pertanyaan berbobotnya sudah langsung ya. Jadi coachingnya tuh bisa tahu gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya nih Bu Dia, kalau tadi udah pertanyaan berbobot sudah bisa dilatih lah ya, sudah mulai bagus gitu ya. Nah, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk teknik coaching berikutnya? Kompetensi apa Bu? Boleh diceritakan? Saya sih inginnya Pak mengembangkan kompetensi presence saya, Pak. Oh, presence tentang kehadiran penuh ya? Oke, Ya, betul, Pak. baik Bu Dia. Tadi juga saya mengamati sih, kayaknya Bu Dia masih kurang konsen gitu ya. Dan untuk presence semoga bisa di lain waktu bisa lebih dikembangkan lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih Bu Dia, Bu Hernis, dan Bapak Ibu guru hebat semua. Demikian ya teknik coaching dan juga pengamatan dari saya. Kita ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini saya, Dia Fitrianingsih, beserta rekan saya, Ibu Hernis Umi Budianti, dan Bapak Saifullah, akan melakukan kegiatan coaching untuk kasus yang ketiga dari kelompok kami. Pada kasus ketiga ini, saya berperan sebagai observer. Rekan saya, Ibu Hernis, berperan sebagai coach
Lalu, rekan saya Bapak Saifullah akan berperan sebagai koci. Bagaimana? Bapak dan Ibu, apakah sudah siap? Siap, Bu. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, selamat menyaksikan video kegiatan dari kami ya. Semoga apa yang kami tampilkan nantinya bisa bermanfaat untuk kami khususnya dan untuk Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hernis. Waalaikumsalam, Bu Dia. Bu Hernis, hari ini Bu Hernis akan melakukan kegiatan coaching ya. Betul. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Alhamdulillah. Bu Hernis, dari kegiatan coaching hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Hernis kembangkan? Begini Bu Dia, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, juga menjadi pendengar yang baik, lalu juga saya ingin mengembangkan kompetensi saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, sesuai sekali ya Bu dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh coach. Dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Bu Hernis, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Nah, untuk kegiatan coaching hari ini, yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Baik, Bu Hernis. Bu Hernis, kalau boleh tahu nih, dari rentang 1 sampai 10, menurut Bu Hernis, jika Bu Hernis menilai diri sendiri, dalam memberikan pertanyaan berbobot, kompetensi Bu Hernis itu ada di rentang angka berapa menurut Ibu? Kalau menurut saya nih ya Bu ya, kompetensi saya untuk itu masih di level 6 Bu. Kadang saat memberikan pertanyaan, saya masih suka tercampur dengan mengarahkan Bu. Malah jadinya mentoring seperti itu, jadi bukan coaching. Maklum Bu, coaching ini kan merupakan hal yang baru ya Bu ya bagi saya. Jadi saya harus terus mengasah kemampuan saya untuk itu. Baik, Bu Hernis. Nah, Bu Hernis, harapan Bu Hernis setelah kita melakukan kegiatan coaching kali ini, Bu Hernis mau meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ini ke level angka berapa, Bu? Sepertinya saya inginnya ke 8 dulu ya, Bu ya. Jadi setelah itu mudah-mudahan bisa terus meningkat hingga ke yang maksimal 10. Saya ingin belajar untuk fokus dan mendengarkan dengan baik. Jadi memilah kata yang sesuai agar dapat memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot gitu. Sehingga coach lebih mudah dan terbuka gitu untuk muncul ide-ide yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut atau muncul kegiatan aksi yang ingin dilakukan coach. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Hernis. Nah, Bu Hernis, sebelumnya saya mau bertanya lagi satu hal, Bu. Pertanyaan terakhir dari saya. Bu Hernis sudah mempelajari rubrik yang saya berikan kemarin ya, Bu? Oh iya, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya semuanya sudah jelas. Alhamdulillah, kalau begitu mari kita mulai kegiatan coaching ya Bu, antara Ibu Hernis sebagai coach dengan Pak Saifullah sebagai coachee. Silakan Bu Hernis dan Pak Saifullah. Siap Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Hernis. Waalaikumsalam Pak Sae. Bu Hernis, lagi sibuk nggak? Oh, tidak Pak Sae. Kebetulan saya alhamdulillah nih sudah selesai mengoreksinya. Oh gitu, alhamdulillah banget ya. Iya nih Pak Sae, kira-kira ada apa Pak Sae? Ada yang mau didiskusikan? Jadi gini nih Bu, ini terkait siswa sih Bu. Nah, kan sebagaimana yang kita tahu nih Bu, setelah 2 tahun lebih siswa itu belajar dari rumah ya Bu ya, daring. Betul. Sekarang mereka udah boleh nih pembelajaran tatap muka. Mereka sih senang sih Bu ketika kembali ke sekolah. Begitupun saya juga senang bisa mengajar mereka secara langsung. Cuma ini ada kendala nih Bu, ada juga masalah ya. Beberapa hari PTM yang kita jalankan, saya perhatikan nih Bu, banyak anak-anak di kelas kayaknya masih belum fokus belajar nih Bu. Saya khawatir kalau kondisi seperti ini saya abaikan,
siswa akan semakin tidak semangat belajar, Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi itu pengamatan dari Pak Sae. Nah, menurut Pak Sae, indikatornya apa ya Pak kalau siswa itu tidak fokus atau kurang fokus belajar? Saya lihat ya Bu, ketika saya menjelaskan nih, siswa tuh asik ngobrol dengan teman mereka. Ya kadang juga mainin alat musik, ada juga dia yang menggambar gitu Bu. Baik Pak Sae kalau seperti itu. Nah, jadi yang Pak Sae ingin hasilkan gitu ya, atau ingin diskusikan, atau rencana apa yang ingin didiskusikan Pak Sae untuk kegiatan obrolan kita kali ini gitu Pak Sae? Saya sih pengen mencari solusi nih Bu gitu ya, sekaligus cari tahu gitu ya, supaya anak-anak itu bisa fokus kembali dan juga semangat belajarnya kembali seperti itu ya Bu ya, semakin meningkat. Baik, jadi Pak Sae itu ingin setelah diskusi ini menemukan strategi gitu ya Pak, agar siswa itu semangat lagi belajar. Seperti itu ya Pak? Betul banget Bu. Nah, tadi kan Bapak sudah ceritakan nih masalah yang Bapak hadapi saat ini. Nah, lantas gitu ya, menurut Pak Sae, sebenarnya ideal dari situasi belajar itu seperti apa ya Pak? Jadi nih Bu, menurut saya, situasi belajar yang ideal, siswa tuh belajar dengan kesadaran penuh, fokus, dan juga memiliki minat yang besar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, Bu. Jadi seperti itu ya menurut Pak Sae. Nah, Iya. selanjutnya nih Pak Sae ya. Menurut Pak Sae, apa sih kemungkinan yang dapat Bapak ambil, atau Bapak akan melakukan apa gitu ya untuk menarik minat anak-anak dalam belajar? Kayaknya nih ya, sepertinya saya harus mengubah cara mengajar saya agar lebih inovatif lagi, Bu. Wah, ide bagus Pak. Kira-kira apa sih Pak kekuatan yang Bapak miliki gitu ya Pak untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang inovatif tersebut? Kayaknya ya Bu ya, saya kan mahir nih Bu, insya Allah ya, menggunakan multimedia gitu. Nah, mungkin kemampuan saya ini akan saya tuangkan dalam bentuk media pembelajaran berbasis multimedia. Selain itu, saya juga selalu tertarik nih untuk mencoba hal-hal yang baru ya. Nanti juga saya akan coba beberapa metode pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa secara aktif nih. Hebat Pak Sae. Nah, dengan kekuatan yang Pak Sae miliki tersebut ya, khususnya kan tadi di bidang tersebut, rencana apa sih yang akan Bapak Sae lakukan gitu ya untuk melakukan perubahan ini Pak? Jadi nih Bu, saya akan merancang media pembelajaran berbasis multimedia ya, seperti augmented reality gitu, AR, untuk digunakan dalam pembelajaran bangun ruang. Lalu saya akan mengajak mereka belajar di ruang kelas saat menggunakan AR tersebut. Nah, nantinya untuk kegiatan evaluasi saya akan menggunakan quizzes agar siswa memiliki pengetahuan awal. Saya akan melakukan flip teaching gitu ya. Dengan cara saya akan berikan gambaran singkat materi yang akan dipelajari pada hari sebelumnya melalui WA Group, sehingga orang tua juga dapat membantu anaknya belajar agar memiliki pengetahuan awal, Bu. Luar biasa sekali ide Pak Sae. Tadi ada IR, ada quizzes dan lain-lain. Nah, jadi menurut Bapak sebenarnya apa sih Pak ukuran keberhasilan dari kegiatan yang Bapak rencanakan tersebut? Nah, ukuran keberhasilannya nih Bu, tentu saja siswa tuh terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, nggak ada lagi siswa yang melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalkan kayak tadi mainin alat musik, ataupun dia menggambar dan lain halnya, itu nggak ada lagi deh Bu. Selain itu, sebagai tolak ukuran keberhasilan proses pembelajaran, kayaknya evaluasi Bu hasil assessment nantinya itu melalui aplikasi quizzes. Wah, mantap sekali Pak Sae idenya. Nah,
kira-kira kan Pak saya sudah memiliki ide yang matang gitu dan sangat terstruktur kalau menurut saya. Kira-kira kapan nih Bapak akan memulai melaksanakannya? Ya, jangan lama-lama sih Bu. Hari ini juga saya harus mulai sebenarnya. Ya, saya akan mulai nih Bu, menyusun rencana pembelajaran menggunakan AR, Augmented Reality tadi, mencari literasi digital untuk saya berikan kepada siswa melalui pesan WhatsApp, agar siswa bisa belajar materi terlebih dahulu, supaya pengetahuan awal mereka ada nih Bu ya, serta mempersiapkan hal lain yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran Bu. Wah, bagus sekali nih Pak kalau begitu. Nah, menurut Pak saya tadi kan Pak saya sudah tahu nih kapan maunya hari ini gitu ya. Nah, lalu pertanyaan saya, kira-kira ya Pak saya, siapa ya yang dapat membantu Bapak gitu untuk merealisasikan rencana Bapak tersebut? Kayaknya saya akan kolaborasi deh Bu dengan rekan-rekan sejawat juga Bu gitu ya, dengan guru-guru lainnya gitu ya. Juga orang tua murid perlu banget kayaknya Bu, supaya partisipasi mereka dibutuhkan untuk pemantauan siswa belajar juga Bu. Wah, luar biasa ya Pak, saya juga setuju tuh. Kita juga perlu melibatkan orang tua ya Pak dalam kegiatan belajar. Nah, luar biasa sekali nih komitmen dan semangatnya Pak saya untuk menghadirkan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Saya juga jadi tidak sabar nih Pak mendengar pengalaman Pak saya setelah melaksanakan pembelajaran tersebut. Nah, Pak saya, dari diskusi ini gitu ya, apa sih yang Pak saya dapatkan? Jadi saya jadi punya inspirasi nih Bu untuk melakukan aksi nyata tadi Bu, agar siswa fokus serta semangat dalam belajarnya. Begitu Bu. Terima kasih banyak loh Bu Hernis. Ya, sama-sama Pak. Semoga semua kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik ya Pak. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali Bu Hernis dan juga Pak Saipullah telah memerankan coach dan coachee yang sangat baik sesuai dengan harapan. Tadi kita sudah melihat ya, Bu Hernis dan Pak Sae masing-masing sudah melakukan perannya dan sangat menginspirasi sekali. Diskusinya berjalan dengan lancar. Terlihat sekali nih dalam diskusi ini ada keterbukaan antara coach dan coachee. Seperti tadi coachee mengutarakan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Ini sangat baik sekali menurut saya. Nah, hasil observasi dan pengamatan saya pada coaching kali ini, saya menyimpulkan ada beberapa hal, tapi ada juga beberapa hal yang mau saya tanyakan ya, Bu Hernis. Ya, Bu Hernis, menurut Ibu, indikator keberhasilan kegiatan coaching hari ini apa, Bu? Ya, terima kasih Bu Dia untuk pertanyaannya. Jadi indikator keberhasilan pada diskusi kali ini yaitu coachee Bapak Saipullah itu telah berhasil menemukan solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka yang saya sampaikan. Saya sebagai coach sampaikan. Nah, ini menandakan coach juga telah berhasil nih mengasah keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Seperti itu Bu Dia. Iya, betul sekali. Saya setuju, Bu. Jadi, dengan keterbukaan yang telah disampaikan oleh coachee, ini menandakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Bu Hernis telah utarakan itu merupakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, juga pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, yang ternyata berhasil ya menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coachee kita ini. Jadi saya melihat tujuan kegiatan coaching ini telah tercapai ya Bu Hernis. Saya sudah melihat di sini Bu Hernis itu kemampuan memberikan pertanyaan berbobotnya sudah berkembang dengan baik daripada sebelumnya. Dibuktikan dengan Pak Sae yang terbuka untuk mengungkapkan ide-idenya. Begitu Bu Hernis. Ya, terima kasih Bu Dia.
Nah, lalu setelah itu Bu Dia ada lagi nih kompetensi yang sepertinya juga saya harus kembangkan selain dari pertanyaan berbobot tadi, Bu. Iya, betul sekali Bu Hernis. Eh, kan Bu Hernis nih sudah apa namanya kompetensi memberikan pertanyaan berbobotnya kan sudah terlihat sangat berkembang ya Bu Hernis. Nah, lalu menurut Bu Hernis nih kompetensi apa selanjutnya yang ingin Ibu kembangkan nih selain kompetensi memberikan pertanyaan berbobot tadi? Iya, betul Bu Dia. Alhamdulillah ya Bu Dia. Tadi menurut penilaian Ibu tentang pertanyaan berbobot itu saya sudah naik level kompetensinya gitu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya saya ingin meningkatkan kompetensi saya itu presence Bu. Karena terkadang itu saya hilang fokus gitu kepada coach saya. Padahal kan itu juga tidak baik ya Bu dalam proses coaching. Seperti itu Bu Dia. Iya, betul sekali Bu Hernis. Dalam melakukan kegiatan coaching memang kompetensi presence itu sangat dibutuhkan ya Bu. Karena kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik, nantinya kita akan dapat mampu membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi saling berhubungan ya Bu antara presence ini dengan nantinya kemampuan Ibu dalam memberikan pertanyaan berbobot, jadi saling menunjang seperti itu menurut saya. Bagus sekali Bu Hernis dan saya sangat mengapresiasi sekali nih perkembangan kompetensi yang Bu Hernis miliki. Dan untuk coachingnya, wah saya juga sangat takjub sekali ya. Ide yang diberikan oleh coach ini sangat bagus sekali dan saya yakin ide-ide bagus yang dikeluarkan oleh Pak saya tadi itu merupakan hasil dari pertanyaan-pertanyaan Bu Hernis yang berbobot sehingga memantik Pak Saepullah ini untuk memberikan jawaban dan ide-ide yang sangat luar biasa. Ye, tepuk tangan. Oke, baiklah Bu Hernis. Terima kasih ya hari ini sudah melakukan kegiatan coaching. Alhamdulillah nih seluruh kegiatan rangkaian proses coaching kali ini sudah selesai, sudah berjalan dengan baik dan sudah mencapai tujuan kita ya Bu Hernis. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hernis dan Pak Sae. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain kesempatan ya Bu Hernis dan Pak Sae untuk lebih mengembangkan kembali kemampuan-kemampuan kita untuk melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dia.